Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Langsung saja di video kali ini aku akan membahas tentang seorang gadis yang sudah diperingatkan. Tetapi dia merasa congkak dan menantang untuk kemudian mati mengenaskan. Dalam seminggu terakhir, Mita, seorang gadis berusia 24 tahun, hanya terbaring kaku di kamar. Matanya terbelalak tak berkedip, wajahnya pucat pasi, tubuhnya dingin. Hanya memang dia masih bernafas, kondisi yang sempat membuat keluarga Mita berharap sebelum takdir mati mengenaskan itu terjadi. Bu Nani, Ibu Mita, mengaku sudah mengupayakan banyak hal. Sejak pertama kali Mita ambruk dan mendadak lumpuh 3 bulan lalu, dia dan Pak Salam, ayah Mita, langsung membawanya ke rumah sakit umum di daerahnya. Tidak ada perubahan berarti. Orang tua Mita lantas merujuknya ke salah satu rumah sakit ternama di Jawa Tengah. Tapi hasilnya sama saja. Gonta-ganti rumah sakit, bukannya berangsur membaik. Kondisi Mita justru kian memburuk. Bahkan sesaat setelah pulang dari rumah sakit, tepatnya rumah sakit terakhir yang mereka datangi, Mita justru kehilangan kesadaran. Saat itu pihak keluarga Mita sudah meyakini kalau ini bukan penyakit medis, melainkan gangguan gaib. Mereka menempuh jalur alternatif, mendatangkan beberapa paranormal yang katanya top, sampai 7 orang yang didatangkan. Namun semuanya hasilnya sama saja. Mita tetap tak sadarkan diri. Ironisnya, 3 dari 7 orang paranormal dikabarkan mati mengenaskan sepulang dari rumah Mita. Ada yang kecelakaan, tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, dan yang terakhir mati tertabrak kereta api. Keluarga Mita benar-benar tak berdaya. Yang lebih mengerikan, 1 minggu setelah kedatangan paranormal yang terakhir, mata Mita terbuka, terbelalak saja dan tak mau berkedip. Sekujur tubuhnya dingin. Orang tua Mita semakin kalut. Mohon maaf Bu, putri jenengan ini jiwanya sedang dibawa ke alam gaib. Saya sudah berusaha menembus masuk ke sana untuk mengambil jiwanya dari belenggu jin. Tapi jin ini ternyata lebih kuat, ujar salah satu paranormal yang ketujuh. Saya punya kenalan paranormal yang lebih mampu soal ini. Coba jenengan hubungi nomor ini, imbuh si paranormal sambil menyodorkan kertas bertuliskan 12 digit angka. Tidak ada pilihan lain, Bu Nani lantas menghubungi paranormal yang dimaksud. Beberapa hari kemudian, paranormal yang direkomendasikan datang. Perawakannya biasa saja, berpakaian biru langit dan murah senyum. Namanya Pak Dedi. Sore itu, seperti perintah Pak Dedi, seluruh pintu dan jendela harus ditutup. Tidak ada yang boleh berada di dalam rumah kecuali Pak Dedi dan Mita. Orang tua Mita, meskipun dengan rasa cemas, menuruti saja. Mereka menunggu di luar ditemani beberapa tetangga. Mereka menunggu keajaiban. Sebelum melakukan ritual, Pak Dedi sempat meminta keterangan dari orang tua Mita. Bu Nani bercerita bahwa dia tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Kira-kira 3 bulan lalu, Mita berkunjung ke rumah temannya di salah satu kota di Jawa Timur. Seminggu kemudian, Mita pulang dan mengeluh dadanya sakit. Beberapa jam kemudian, Mita menggigil hebat. Panas dan dingin datang silih berganti.
Dulu kami mengira Mita sakit demam biasa. Ya, kami periksakan saja ke klinik. Kami sempat berpikir Mita mungkin kena COVID-19. Namun setelah tes, kata dokter, Mita sakit demam biasa. Hasil tesnya negatif. Tapi nggak lama malah lumpuh. Terus periksa sana sini, minum obat ini itu nggak ada hasilnya, tutur Bu Nuni. Tak lama berselang, ritual pun dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang tengah dilakukan Pak Dedi di dalam rumah. Tetangga yang berkerumun menunggu sambil berbisik-bisik penasaran. Sementara di sudut lain, Pak Salam dan beberapa ibu-ibu tetangga tak hentinya menenangkan Bu Nuni yang menangis sesenggukan. Setelah 3 jam berlalu, Pak Dedi membuka pintu depan dan mempersilahkan Bu Nuni dan Pak Salam untuk masuk. "Gimana Mita, Pak?" tanya Bu Nuni tegang. Sejenak Pak Dedi menarik nafas sebelum akhirnya menjelaskan penerawangan yang berhasil dia lakukan. Jadi Pak Dedi ini berusaha mengikuti kembali jejak kepergian Mita ke Jawa Timur, termasuk ke dimensi lain tempat jiwa Mita diculik. Mita dibawa sama perempuan penjaga sendang, ucap Pak Dedi. Mendengar itu, Bu Nuni menatap bingung Pak Salam. Sendang apa dan di mana? Batin Bu Nuni. Pak Dedi mengungkapkan peristiwa 3 bulan lalu. Bersama teman-temannya, Mita memang sengaja jalan-jalan ke tempat yang konon paling angker di Pulau Jawa. Saat itu mereka menuju ke sebuah sendang keramat. Patut diketahui, sendang itu memang terbuka untuk umum. Namun, pengunjung tidak boleh mengambil sesuatu dari sendang tersebut. Di sana sudah ada papan peringatan, ditambah teman-teman Mita sudah memberi peringatan. Ketika rombongan itu hendak pulang, Mita melihat sebuah gelang cantik bersepuh emas tergeletak di tepi sendang. Saat itu Mita sadar betul akan keberadaan papan peringatan dan larangan teman-temannya. Namun sekali lagi, dengan sadar, Mita mengambil gelang itu dan memasukkannya ke dalam ransel. Saat itu juga Mita memang tidak punya niatan untuk memberitahu teman-temannya perihal gelang emas itu. Intinya, Mita sepenuhnya sadar bahwa dia berkunjung ke salah satu sendang keramat di ujung Pulau Jawa. Mita juga sadar akan peringatan. Ditambah lagi, Mita juga sadar dia memungut, memasukkan gelang ke dalam ransel, dan secara sadar tidak mau memberitahu teman-temannya. Sebetulnya Mita tengah diuji oleh penjaga sendang soal alasan dan tujuan penjaga sendang menguji Mita. Pak Dedi tidak bisa dan tidak boleh menceritakan karena belum waktunya. Ketika sampai di bagian ini, Pak Dedi sempat hampir menangis. Mungkin dia sadar Mita tak akan sempat punya waktu karena ditakdirkan mati mengenaskan. Maka yang disampaikan Pak Dedi adalah, si perempuan penjaga sendang marah. Sebagai gantinya, dia menyandra jiwa Mita sebelum gelang itu dikembalikan ke tempat asalnya, kata Pak Dedi lirih. Saya tadi juga melihat Mita di sana digantung terbalik di sebuah pohon besar. Dia meronta-ronta minta tolong. Jadi sekarang coba kalian cek ransel Mita. Kalau gelang itu masih ada, segera kembalikan ke tempat asalnya. Semoga itu bisa menjadi jalan kesembuhan Mita, sambungnya menjelaskan. Bergegas Bu Nuni dan Pak Salam membongkar ransel Mita. Ternyata tidak ada. Lalu mereka membongkar-bongkar lemari baju Mita. Tidak ada juga. Seluruh isi kamar Mita sudah digeledah, tapi mereka tak kunjung menemukan apapun.
Hingga kemudian Pak Salam menyadari satu hal, jaket yang dikenakan Mita waktu pergi ke kota tersebut. "Ketemu!" teriak Pak Salam saat berhasil menemukan gelang emas dari saku jaket Mita. Setelah berunding, akhirnya Pak Salam memutuskan akan berangkat lusa menuju Sendang Keramat itu. Pak Dedi tidak boleh menyertai karena pesan dari perempuan penjaga sendang. Tidak ada yang boleh mengembalikan gelang itu kecuali pihak keluarga sendiri. Pak Dedi membekali Pak Salam sebuah kalung sebagai tolak bala. Kalung itu dibuat dari beberapa helai benang rajut yang ada di dalam kamar Mita. Tujuannya sebagai pertanda bahwa yang datang ke sendang itu adalah keluarga inti. Pak Salam berangkat dengan perasaan tidak penuh. Maksudnya dia ingin menyelamatkan putrinya. Namun di sisi lain hatinya, Pak Salam ketakutan. Memang perasaan ini sangat manusiawi. Namun jika berkenaan dengan tolak bala dan bertanggung jawab, perasaan manusia tak boleh setengah-setengah. Pak Salam sempat mengungkapkan kegelisahannya kepada Bu Nani. Pasangan suami istri itu hanya bisa saling menguatkan. Apapun syaratnya, harus dilakoni demi nyawa putrinya, demi sebuah usaha menyelamatkan anaknya dari takdir mati mengenaskan. Entah bagaimana, rasa takut Pak Salam dijawab oleh semesta. 1 jam sebelum sampai di Sendang Keramat itu, Pak Salam mengalami kecelakaan tunggal. Mobilnya masuk jurang. Dan ketika berhasil dievakuasi, Pak Salam sudah meninggal dunia. Ketika kabar duka itu sampai di telinga Bu Nuni, dia sedang berada di dalam kamar Mita. Sore itu, Bu Nuni masih tekun menderaskan doa untuk keselamatan suami dan putrinya. Ketika Bu Nuni mendapati kabar itu, dia menahan tangis yang begitu pilu sambil mencengkeram lututnya sendiri. Entah bagaimana, Mita bereaksi terhadap kabar duka itu. Dari matanya yang terbelalak, air mata mengalir keluar. Badannya bergetar hebat. Kornea matanya berubah menjadi hijau muda, seperti permukaan sebuah sendang yang airnya bening dan sekelilingnya asri. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, satu kata keluar dari mulut Mita. "Tolong." Dalam satu tarikan nafas, Bu Nuni kehilangan suami dan putrinya. Keduanya mati mengenaskan. Menjadi korban dari hati manusia yang teledor, serakah, dan tidak amanah. Selama beberapa bulan, Bu Nuni sangat sulit dikasih. Pak Dedi dipanggil lagi. Bersama psikiater, Pak Dedi menemani Bu Nuni selama masa-masa penderitaan itu. Angga, 21 tahun, adik Mita, temanku, bersama Pak Dedi dan seorang psikiater, hampir tidak pernah meninggalkan sisi ibunya. Di momen-momen itulah Pak Dedi menceritakan perihal ujian yang diberikan penjaga sendang kepada Mita. Angga menyampaikan hal itu kepada aku. Namun, aku tidak diperkenankan menceritakan tujuan dari ujian tersebut. Angga diperkenankan untuk tahu karena runtutan ujian itu masih belum tuntas. Sekarang kondisi ibu sudah mendingan, cuma kadang-kadang kalau kumat sering menangis histeris di kamar Mbak Mita. Katanya ibu melihat Mbak Mita dan bapak lagi digantung terbalik di sebuah pohon besar. Tutur Angga kepadaku belum lama ini. Aku tidak tahu itu beneran atau cuma bayangan ibu. Tapi kalau sudah seperti itu, aku cuma bisa memeluk dan menenangkan ibu. Setelah tenang, ibu minum obat dan baru bisa sepenuhnya tenang. Kata Pak Dedi, Mbak dan Bapak memang masih ada di Sendang.
Keduanya memang mati mengenaskan. Tapi katanya mereka belum selesai sama Mbak Mita dan Bapak. Aku tidak tahu maksudnya. Pak Dedi belum mau cerita karena belum waktunya. Katanya begitu. Terus kenapa kamu cerita ke aku, Angga? Tanya aku. Kalau soal gelang dan sendang itu masih berlanjut dan aku diminta ke sana untuk menyelesaikannya. Aku gak berani sendirian, kata Angga setengah memohon. Aku hanya bisa menarik nafas dan mengaduh di dalam hati. Bayangan mati mengenaskan karena berkenaan dengan sendang keramat itu membuat keringat dinginku sempat menetes di dalam punggung. Sebenarnya di tengah-tengah cerita Angga, aku sempat terhenyak. Aku baru ingat 2 minggu lalu saat berkunjung di lokasi yang sama, aku sempat mengobrol dengan salah satu teman yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Jadi 2 minggu yang lalu ada anak perempuan sudah remaja ditemukan jalan kaki sendirian keluar dari jalur hutan. Anak perempuan itu sudah dipanggil tetapi tak menoleh. Ketika disusul, jejaknya sudah hilang. Dari ciri-ciri yang diceritakan, aku menduga-duga itu adalah Mita. Namun kalau Mita, badannya ada di rumah. Temanku yang berusaha menyusul ke tepi hutan menemukan sebuah benda yang jatuh dari si anak remaja itu. Aku kaget karena ingat bahwa benda yang dipungut temanku adalah sebuah gelang. Namun gelang itu tidak bersepuk emas seperti yang dipungut Mita. Aku yang agak panik meminta izin kepada Angga untuk keluar rumah untuk menelpon temanku. Tapi sayangnya teleponku tidak pernah diangkat. Nada dering panjang itu terasa sangat panjang. Dan beberapa saat yang lalu, nomor teleponnya tak lagi bisa dihubungi. Demikianlah kisah seorang gadis yang mati mengenaskan karena melanggar larangan di tempat keramat. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum